siang semuanya. Saya Jasmina Suaprasetya selaku moderator siang ini akan membimbing jalannya debat siang ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sering membuat mahasiswa gelisah di tengah malam. Bagaimana cara menyusun sebuah penelitian terdahulu yang baik dan benar, terutama dalam penelitian kualitatif. Bagian ini sering dianggap sekedar formalitas, padahal justru disinilah kredibilitas ilmiah penelitian diuji. Dan untuk membedahnya sudah hadir 3 mahasiswa dengan gaya berpikir yang berbeda. Mahasiswa rasional, Mega Cahyani Muklis, penimbang logika dan relevansi. Mahasiswa logis, Wirarsato Khairunisa, si penjaga struktur dan sistematika berpikir. Dan mahasiswa argumentatif, Wokdana Ilmuna, si pemantik panasnya perdebatan akademik. Baik, langsung saja kita mulai. Menurut kalian, apa fungsi utama dari sebuah penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian kualitatif? Mahasiswa rasional, saya persilakan. Baik, menurut saya fungsi utamanya adalah membuat peta penelitian yang relevan dan kontekstual. Kita perlu tahu siapa yang sudah meneliti topik ini, dengan teori apa dan dalam konteks apa. Penelitian terdahulu bukan daftar panjang kutipan, tapi peta yang menunjukkan posisi penelitian kita di tengah arus pengetahuan. Kalau topik kita tentang pengalaman staf kantor pertanahan dalam belajar daring, maka penelitian terdahulu yang diambil harus benar-benar membahas pengalaman staf atau konteks lembaga publik, bukan sekedar penelitian umum tentang e-learning. Tujuannya jelas, agar penelitian kita berdiri di atas dasar yang relevan, bukan mengambang di antara teori-teori yang tidak nyambung. Baik, jadi menurut mahasiswa rasional, penelitian terdahulu itu seperti peta jalan, agar peneliti tidak tersesat. Sekarang, mahasiswa logis, bagaimana menurut Anda? Saya setuju sebagian, tapi saya ingin menekankan peta tanpa struktur membuat kita kehilangan arah. Fungsi utama sebuah penelitian terdahulu adalah menyusun fondasi pengetahuan yang sistematis dan beruntun. Kita bisa menyusunnya secara kronologis untuk menunjukkan perkembangan ide dari masa ke masa, atau secara tematis untuk menunjukkan keragaman pendekatan dalam topik yang sama. Tanpa struktur, pembaca akan kebingungan. Dengan struktur, kita bisa membawa pembaca melihat perjalanan ilmu yang jelas. Ingat, penulis yang baik bukan hanya tahu apa yang mau disampaikan, tapi tahu urutan paling logis untuk menyampaikannya. Wah, semakin menarik. Rasional bicara soal peta, logis bicara soal struktur. Sekarang saya ingin mendengar dari mahasiswa argumentatif yang katanya agak keras kepala dalam berpikir ilmiah. Mahasiswa argumentatif, saya persilakan. Betul sekali, saya setuju dengan kalian berdua. Poin yang kalian ambil ini bagus. Tapi maaf, untuk poin yang kalian ucapkan ini tuh terlalu aman. Di mana fungsi utama sebuah penelitian yang terdahulu bukan hanya memetakan dan menyusun. Kalau hanya itu, penelitian kita tidak lebih dari katalog perpustakaan. Penelitian kita belum punya jiwa kritis. Bagi saya, fungsi utama dari sebuah ini adalah menemukan celah penelitian, research gap. Penelitian terdahulu bukan sekedar referensi, tapi lawannya dalam perdebatan ilmiah. Jadi kita harus bertanya, apakah penelitian terdahulu benar-benar menjawab masalahnya? Apakah metodenya cukup kuat? Apakah ada konteks yang belum kesentuh? Nah, penelitian terdahulu bukanlah kumpulan karya yang mesti disembah, tapi arena untuk kita berpikir kritis. Misalnya, penelitian A membahas pengalaman staf pertanahan, tapi hanya di satu kabupaten dengan 3 informan. Hal ini tentu menimbulkan keterbatasan dalam melihat variasi pengalaman di level nasional. Penelitian saya hadir untuk memperkuat konteks ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya dengan kalian berdua.
menyusun tanpa mengkritik, lalu di mana posisi penelitian kita sendiri? Saya tidak menolak kritik, tapi jangan lupa sebelum mengkritik kita harus memahami kritik tanpa pemahaman seperti menembak tanpa sasaran. Makanya saya bilang relevasi dulu baru analisis. Dan kalau misal kritiknya tidak disusun secara logis, pembaca justru tidak paham maksud kita. Kritik boleh aja, tapi harus punya alur berpikir yang bisa diikuti. Saya sepakat, tapi justru karena itu saya bilang sintetis atau struktur itu penting, asal jangan berhenti di situ. Peneliti yang hanya menyusun tanpa berargumen itu seperti penulis berita, bukan ilmuwan. Bab penelitian terdahulu harus berani berkata, mereka sudah meneliti ini loh, tapi belum meneliti yang ini. Itulah alasan kenapa penelitian kita harus ada. Wah, ini baru debat ilmiah yang hidup. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara praktis menyusunnya agar tidak hanya menjadi daftar kutipan? Mahasiswa rasional, saya persilakan. Kuncinya sintesis bukan ringkasan. Kita tidak sedang menulis daftar pustaka yang bisa bicara, tapi sedang menunjukkan pola pemikiran yang berkembang. Misalnya nih, penelitian A menyoroti faktor individu, penelitian B menekankan faktor lingkungan. Kalimat ini menunjukkan hubungan dan perbedaan, bukan sekedar menyalin isi. Penulis yang cerdas bukan yang banyak mengutip, tapi yang bisa menautkan antara penelitian menjadi satu alur makna. Benar, tapi sintetis tanpa organisasi tetap berantakan. Maka setelah membaca dan menganalisis, buatlah kerangka tematis. Misalnya, kelompokkan penelitian menjadi pendekatan teoritis, pendekatan kontekstual, dan pendekatan metodologis. Dengan cara itu, pembaca tidak akan tersesat. Mereka akan tahu bagaimana pemikiran itu tersusun dan kemana arah tulisan kita. Kalian berdua bicara tentang cara menyusun, tapi saya ingin bicara soal cara berpikir. Kita tidak boleh sekedar mengulang apa yang orang lain katakan. Tugas kita adalah menatap batasnya. Coba pikir, penelitian C menyimpulkan bahwa pelatihan daring meningkatkan kompetensi staf. Lalu apa? Apakah semua staf mempunyai akses yang sama? Apakah konteks sosialnya sama? Kalau belum, berarti masih ada ruang untuk diteliti kan? Jadi berhentilah menulis daftar kutipan yang jinak. Tulislah dialog ilmiah seolah kita sedang berbicara dengan para ahli terdahulu dan menimpali mereka dengan kata dan konteks baru. Keren sekali. Rasional mengajarkan kita mesintesis, logis menuntut dengan struktur, dan argumentatif menantang kita untuk berani berpikir kritis. Sekarang untuk pertanyaan terakhir, apa saran terbaik kalian untuk mahasiswa lain yang kesulitan menyusun subbab ini? Mahasiswa rasional, saya persilakan. Menurut saya fokus pada keterkaitan yang nyata. Lebih baik sedikit tapi relevan dan dalam daripada banyak tapi dangkal. Tulislah apa yang benar-benar mendukung arah penelitiannya. Menurut saya, mulailah dengan kerangka berpikir yang terencana. Buat peta hubungan antara penelitian, teori, dan metode sebelum menulis. Menulis tanpa kerangka itu seperti membangun gedung tanpa desain. Dan terakhir, beranilah berpikir berbeda dan jangan takut bertanya. Ibaratnya seperti ini. Kalau mereka sudah meneliti ini, kenapa penelitian saya penting? Jawaban dari pertanyaan itu adalah jika. Tanpa keberanian dari luar, kamu hanya jadi penyalin, bukan peneliti. Kita sudah mendengar 3 perspektif yang sama-sama penting. Rasional mengajarkan relevansi,
logis menuntun struktur berpikir, dan argumentatif menyalakan semangat kritis. Dari sini kita tahu, menulis penelitian terdahulu bukan tentang berapa banyak referensi yang kamu punya, tapi seberapa jauh kamu memahami, menyusun, dan menantang pengetahuan yang ada. Jadilah peneliti yang berpikir, bukan sekedar penulis yang mengutip. Terima kasih kepada 3 debater kami yang luar biasa, dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.